Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh soleha. Pada hari ini kita akan membahas kajian hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, sekarang kita lanjut pada materi belajar kita hari ini. Yang pertama yaitu hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, isi dan kandungan hadis. Dan yang ketiga adalah makna kompetisi dalam kebaikan. Dan yang terakhir yaitu contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan. Dan sekarang mari kita beralih kepada hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Berikut adalah terjemahan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Oke anak-anak sekalian, berikut adalah isi dan kandungan hadis. Yang pertama yaitu perintah untuk bersegera melakukan amal soleh sebelum hilang kesempatan. Yang kedua, informasi bahwa fitnah itu berkonotasi kegelapan dan kesesatan seperti gelapnya malam. Dan yang ketiga yaitu keimanan manusia itu bersifat fluktuatif atau pasang surut, dengan kata lain tidak stabil, ia terkadang menguat dan terkadang melemah. Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Ananda sekalian, selanjutnya kita beralih kepada makna kompetisi dalam kebaikan. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian kompetisi dalam kebaikan. Nah, pengertian kompetisi dalam kebaikan ini adalah melakukan persaingan atau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, kriteria perbuatan baik atau amal soleh. Yang pertama, adanya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, benar dalam melaksanakannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga yaitu bertujuan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga yaitu macam-macam perbuatan baik atau amal soleh. Yang pertama, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang ketiga berkaitan dengan sesama. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan lingkungan. Nah, itu tadi adalah macam-macam perbuatan baik atau amal soleh. Pada poin selanjutnya adalah keuntungan berbuat kebaikan atau beramal soleh. Yang pertama, kita dianugerahi kehidupan yang baik. Yang kedua, memiliki rasa sayang. Yang ketiga, memperoleh pahala yang besar. Yang keempat, memperoleh kekuasaan atau kesuksesan di muka bumi. Yang kelima, memperoleh ampunan. Yang keenam, memperoleh jalan keluar atas masalah yang dihadapi dan memperoleh rezeki yang tak terduga. Yang ketujuh, memperoleh tempat yang baik di akhirat. Dan yang terakhir adalah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh manakala kita melakukan kebaikan atau beramal soleh. Dan selanjutnya adalah contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan. Pada contoh yang pertama yaitu kita memiliki 5 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Dan yang kedua yaitu mampu menjadi inovator, pemberi inspirasi, motivator, dan edukator dalam kehidupan. Nah, Anda sekalian, selain kita mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain, kita juga mampu memberikan nasihat atau petuah-petuah, saran yang baik kepada orang lain. Jika orang lain sudah menganggap kita baik atau terinspirasi atas tindakan-tindakan baik kita, maka mereka juga pasti akan mendengarkan nasihat baik atau petuah-petuah, saran yang baik yang kita sampaikan kepada mereka. Dan yang terakhir yaitu
kita harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nah, Nanda sekalian, apabila kita menghadapi suatu persoalan atau masalah, maka kita harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Dan kita masuk pada kesimpulan. Ananda sekalian, setiap umat Islam harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan ini yaitu suatu ajakan terhadap diri sendiri dan orang lain untuk senantiasa mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena pada saatnya nanti manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan di alam akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan kita semasa hidup di dunia. Maka dari itu, jangan bosan-bosan, jangan malas untuk berbuat kebaikan. Oke, setelah Anda sekalian menyimak materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, harapan Ibu semoga Anda sekalian mampu memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak soleh-soleha, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama-sama. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.